Oke, baik. Selamat pagi. Salam sehat untuk semua yang belajar di rumah saat ini. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Tentunya bersama saya Yongki Banoe. Kali ini kita akan berbagi tentang materi matematika wajib kelas 10, yaitu tentang sifat-sifat nilai mutlak. Seperti video sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep nilai mutlak dan bagaimana kita sajikan nilai mutlak itu dalam bentuk grafik. Kali ini kita akan lihat tentang sifat-sifat nilai mutlak, dan tentunya di bagian akhir dari video ini ada tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik, khususnya adik-adik SMA Negeri Kampung saat belajar di rumah untuk pertemuan minggu ini. Langsung saja, sifat nilai mutlak linear satu variabel atau ciri atau bentuk yang akan membantu kita ketika kita menemui persoalan nilai mutlak. Boleh kita gunakan sifat-sifat berikut. Yang pertama, mutlak X hasilnya sama dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 2, atau yang kita sepakat kita sederhanakan dengan kedua ruas dipangkatkan dengan 2. Sifat yang kedua, jika kita temui mutlak A dikali B, hasilnya sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Lalu yang ketiga, ketika kita temui bentuk seperti ini, mutlak A per B hasilnya sama dengan mutlak A per mutlak B, di mana nilai B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika B-nya sama dengan 0, maka hasil pembagian ini tidak bisa didefinisikan. Nah, supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikanlah persamaan nilai mutlak linear satu variabel mutlak 2x kurang 1 hasil sama dengan 7. Nah, kira-kira mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7 ini lebih cocok dengan sifat yang mana? Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan penyelesaiannya. Kita memilih sifat yang tepat. Nah, tentunya kita pilih sifat yang pertama, yaitu kedua ruas dipangkatkan 2 atau mutlak X itu hasilnya sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat. Nah, ketika kedua ruas dipangkatkan 2, di sini ada mutlak 2X kurang 1 itu kita rubah menjadi 2X kurang 1 pangkat 2, dan di bagian kanannya 7 pangkat 2. 2X kurang 1 pangkat 2 ini kita ingat sifat perpangkatan. A kurang B pangkat 2 hasilnya sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, 2X kurang 1 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4X pangkat 2 yang diperoleh dari 2X pangkat 2 hasilnya 4X pangkat 2. Kurang 2 dikali 2X kali min 1 hasilnya min 4. Kemudian 1 yang diperoleh dari 1 pangkat min 1 pangkat 2 atau yang kita bilang B pangkat 2 hasilnya sama dengan 49. Nah, sampai di posisi ini kita sepakat bahwa yang punya posisi sama atau yang sama-sama bilangan konstan kita gabungkan. Akhirnya berubah menjadi 4x pangkat 2 kurang 4x. 49 ini berpindah ke kiri jadinya min 49. 1 kurang 49 hasilnya min 48. Sampai di sini tentunya semua bagian ini dapat disederhanakan, yaitu semua bagian kita bagi dengan 4. 4x pangkat 2 dibagi 4 hasilnya x pangkat 2 dikurang min 4x dibagi 2 bagi 4 hasilnya sama dengan min 1x atau min x, dan min 48 dibagi 4 hasilnya sama dengan min 12. Maka bentuk kuadrat ini kita faktorkan. Cara faktorkannya adalah kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 12 dan dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, faktor dari 12 itu ada 1 dengan 12, 2 dengan 6, 4 dengan 3. Nah, yang dikalikan hasilnya min 12 dan dijumlahkan hasilnya min 1 itu adalah min 4 dan plus 3. Nah, dengan demikian maka X kurang 4 sama dengan 0 akan jadi X-nya sama dengan 4 karena 4-nya dipindahkan ke bagian kanan tanda sama dengan. Kemudian faktor yang kedua, X tambah 3 hasilnya sama dengan 0 itu dia akan jadi X sama dengan min 3. Maka nilai X yang memenuhi di sini adalah 4 dan minus 3. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Untuk lebih perdalam wawasan kita mempunyai satu soal pilihan ganda. Tetapi sebelum memilih opsi yang benar, kita tentunya harus mengerjakan dengan proses yang benar pula sehingga opsi yang kita pilih tentu tepat.
Nah, misalnya soalnya seperti ini. Himpunan penyelesaian dari X tambah 7 dibagi dengan 2X kurang 1 hasilnya sama dengan 2. Nah, tentunya soal ini dia lebih cocok dengan sifat nilai mutlak yang ketiga, yaitu pembagian nilai mutlak. Nah, untuk pembagian nilai mutlak, maka alternatif penyelesaiannya seperti ini. Mutlak X tambah 7 dibagi dengan 2X kurang 1 hasil sama dengan 2. Sesuai sifatnya bahwa hasilnya akan sama dengan mutlak A atau X tambah 7 dibagi dengan mutlak B, yaitu 2X kurang 1. Nah, sampai di tahap ini kita kalikan, kali silang. X tambah 7 dikali 1, kemudian 1 yang diperoleh dari 2/1 yang ada di bagian kanan ini. Kemudian 2 dikali dengan mutlak 2X kurang 1. Nah, 7 ditambah X ditambah 7 dikali 1 hasilnya tetap mutlak X tambah 7. 2 dikali mutlak 2X kurang 1 hasilnya di sini kita peroleh 4X kurang 2 atau 2 kali 2X hasilnya 4X, 2 kali min 1 hasilnya min 2. Maka dengan demikian sampai di bagian ini kita kembali ke sifat yang pertama, yaitu kedua ruas dipangkatkan 2. Maka X tambah 7 dipangkatkan 2 sama dengan 4X kurang 2 dipangkatkan 2. Ini masih sama dengan yang tadi, yaitu A pangkat 2 ditambah 2AB tambah B pangkat 2. X pangkat 2 hasilnya X kuadrat, 7 2 kali X, 2X dikali 7, 14X, 7 pangkat 2, 49. Dan 4X pangkat 2 hasilnya 16X kuadrat, 2 kali 4X 8X dikali min 2 hasilnya min 16X, dan min 2 pangkat 2 hasilnya 4. Maka dengan demikian kita kumpul yang jenis sama, yang berpangkat 2 bergabung, yang pangkat 1 bergabung, yang konstan bergabung. Nah, di sini X kuadrat, di sini 16X kuadrat. Ketika berpindah ke kanan akan menjadi min 16. Jadi 1X dikurang 16X kuadrat hasilnya sama dengan min 15X kuadrat. Kemudian 14X di sini negatif berpindah menjadi positif akan menjadi positif 30X, dan 49 dikurang 4 hasilnya 45. Nah, ketika di sini tertulis min 15X kuadrat tambah 30X dikurang ditambah 45 hasilnya sama dengan 0, tidak salah kalau semua ruas kita kalikan min 1 sehingga hasilnya menjadi 15X kuadrat kurang 30X kurang 45 hasil sama dengan 0. Sampai di sini kita sepakat bahwa bisa disederhanakan dengan 15 atau semua bagian kita kali dengan 15. Maka akan menjadi X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kita faktorkan dengan cara yang sama, kita peroleh nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai X-nya sama dengan negatif 1. Jadi X mutlak X tambah 7 dibagi dengan 2X kurang 1 sama dengan 2 hasilnya sama dengan min 1,3 atau sesuai dengan opsi yang bagian B tadi. Oke. Bagian yang berikut, tentunya ini ada sebuah masalah nyata, masalah di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dia digunakan dan untuk memecahkan masalah. Misalnya soalnya seperti ini. Sepulang sekolah, Rogu ingin ke rumah Rangga. Namun ia juga ingin membeli buku. Tetapi Rogu lupa letak toko bukunya. Ia hanya tahu bahwa ada toko buku di sekitar rumahnya. Padahal jika toko buku ini lebih dekat dari rumah Rangga, Rogu pasti memilih membeli buku terlebih dahulu. Rogu ingat sewaktu jam istirahat, Rangga bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya 5 km. Rangga juga memberitahukan bahwa memang ada toko buku yang jaraknya 1 km dari rumahnya. Tapi mana tepatnya letak toko buku itu bila dihitung dari sekolah. Nah, masalah ini tentunya merupakan masalah praktis yang bisa diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan misalnya ilustrasi di soal tadi itu kita gambarkan dengan ilustrasi seperti ini. Di sini sekolah, di sini toko buku, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, toko buku 1 kilo, di sini rumah Rangga, maka toko buku itu 1 kilo di bagian kiri atau 1 kilometer di bagian kanan. Ini dua alternatif yang bisa kita pilih. Dan demikian maka masalah itu bisa disajikan dengan mutlak X kurang 5 hasil sama dengan 1. Atau dari sekolah ke rumah Rangga 5 km. Dari sekolah kita ke rumah Rangga 5 km itu mutlak.
Kenapa mutlak? Karena jarak arahnya tidak diperhitungkan, mau jalan ke kiri atau ke kanan